Nah, hari ini kita membahas tentang pecahan. Pecahan itu adalah konsep adanya bilangan antara pembilang bagian atasnya dan penyebutnya bagian atas, kemudian dibubuhi diantarai dengan tanda bagi. Pecahan ini sendiri sebenarnya kita sudah belajar apa itu pecahan. 1/4 itu artinya satu bagian dari banyaknya 4 bagian. Begitu juga dengan 2/4, 2 bagian dari banyaknya 4 bagian. Oke, nah perhatikan dulu ada 5 jenis konsep dasar di dalam penjumlahan. Semuanya tanda jumlah. Yang pertama ini adalah pecahan biasa. Dikatakan pecahan biasa, biasanya kita simbolkan A per B, A dan B bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Itulah definisi pecahan. Ini namanya pecahan biasa, pecahan biasa, pecahan campuran. Apa itu pecahan campuran? Pecahan campuran adalah adanya bilangan bulat. Nah, di sini angka 2 ini bilangan bulat, angka 3 ini bilangan bulat. Bilangan bulat bertemu dengan bilangan pecahan biasa, namanya pecahan campuran. Kemudian bilangan bulatnya dibubuhi dengan tanda persen, namanya pecahan persen. Kemudian bilangan bulat dibubuhi dengan tanda desimal dan disebut dengan pecahan desimal. Oke, perlu kita perhatikan di konsep dasar penjumlahan hampir sama dengan pengurangan. Pecahan bisa dijumlah ataupun dikurangi kalau penyebutnya sama. Pecahan tidak bisa dijumlah dan dikurangi apabila penyebutnya tidak sama. Sekarang yang perlu kita perhatikan di pecahan adalah pecahannya pecahan biasa. Kita lihat penyebutnya. Perhatikan di sini, bilangan yang pertama adalah penyebutnya 4. Bilangan kedua penyebutnya adalah 4. Berarti pecahan penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya ini sudah bisa kita jumlahkan secara langsung. Sekarang kita jumlahkan. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Karena penyebutnya sudah sama, kita tidak perlu mengolahnya, langsung per 4. Sekarang apabila penyebutnya sudah sama, kita tidak perlu menjumlahkan penyebutnya, tinggal meletakkan saja penyebutnya. Yang dijumlahkan hanya pembilang. Pembilang ini dengan yang ini yang dijumlahkan, hasilnya 3. Oke, konsep dasar yang kedua, pecahan biasa dengan penyebut yang berbeda. Langkahnya adalah kita kali silang. Kali silang pembilang pada pecahan pertama dengan penyebut pecahan kedua. Kita letakkan di sini. 2 dikali 5, kita kalikan, hasilnya 10. Kita letak dekat sini 10. Karena operasinya penjumlahan, kita tambah di sini jumlah. Kemudian kali silang penyebut pecahan pertama dengan pembilang pecahan kedua. Kita kalikan 3 kali 4 12. Kita letak di sini 12. Penyebutnya karena berbeda kita kalikan 3 kali 5 hasilnya 15. Oke, sekarang kita bisa jumlahkan karena penyebutnya sudah dianggap sama. Yakni 22 per 15. Oke. Selanjutnya, ini pecahan campuran. Sebenarnya ada 2 cara menyelesaikan di dalam penjumlahan pecahan campuran. Cara yang pertama, kita bisa menjumlahkan bilangan bulat dengan bilangan bulat. Kemudian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Tetapi dalam hal ini, supaya angkanya lebih mudah, kita mudah menyederhanakan bilangan pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Gimana caranya? Caranya sangat mudah. Kita kalikan bilangan bulat dengan penyebutnya, kemudian kita tambahkan dengan pembilang. Oke, sekarang kita letak dekat sini. 3 kali 2, 6, ditambah 1, menjadi 7. Itu untuk pembilang. Penyebutnya tetap yang ini, 3. Oke, sekarang kita tambah, karena operasi hitungnya adalah tambah. Kita kali lagi, 3 kali 4, 3 kali 4, 12 ditambah dengan 2, 14. Kita letak dekat sini, 14 per penyebutnya sama, 4. Nah, sekarang yang ini sudah pecahan biasa dijumlah dengan pecahan biasa, tapi penyebutnya berbeda.
Kembali lagi ke konsep nomor 2. Apabila penyebutnya berbeda, maka kita silang. Oke, sekarang 7 kali 4, 28. Kita tambah 3 kali 14, 30, 42. Per. Kita kalikan 3 kali 14, 12. Sama dengan 50 per 12. Oke, berarti ini kita perhatikan lagi ya. 28 ditambah 42 sama dengan 70 per 12. Selanjutnya penjumlahan pecahan persen. 15% itu artinya 15 per 100. Kalau 2 nolnya per 100 per 100. Kalau 3 nolnya, kalau misalnya ada seperti ini tandanya nanti berarti per 1000. Gitu ya. Oke, sekarang karena hanya ada 2 nolnya makanya per 100. Kemudian kita jumlah dengan 25 per 100. Nah, perhatikan, ini penyebutnya sudah sama. Kita bisa menjumlahkan pembilang secara langsung, yakni 40 per 100. Atau boleh kita kembalikan dengan 40%. Yang terakhir, desimal. Penjumlahan pada desimal hanya ada satu cara, yakni meletakkan secara sejajar bilangan yang berada di depan koma dan bilangan yang berada di belakang koma secara sejajar untuk kedua bilangan. Contohnya sebagai berikut. 3.7 artinya 3.7 itu artinya sama dengan 37 per 10. Kenapa per 10? Karena 1 di belakang koma. Tetapi kalau 2 di belakang koma itu sama dengan 371 per 100. Kalau 3 di belakang koma, maka penyebutnya per 1000. Oke, begitu seterusnya. Nah, untuk hal ini kita hanya menjumlahkan kedua pecahan desimal ini dalam bentuk desimal. Sebagai contoh, 3 per 7 ditambah dengan 3,7 ditambah dengan 2,4 sama dengan, kita buat jumlah 7 ditambah 4 11. Satuannya ditulis 1, puluhannya diletakkan di sini. Komanya sejajar. 3 tambah 2 tambah 1 sama dengan 6. Jadi jawabannya adalah 6.1. 6.1. Oke. Di konsep dasar pengurangan pecahan, konsepnya dengan penjumlahan hampir sama. Yang perlu kita perhatikan adalah penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya bisa kita operasikan. Sekarang 1 per 4 dikurang 2 per 4 sama dengan negatif 1 per 4. Di konsep nomor 2 untuk pengurangan, di sini pecahan pertama dengan pecahan kedua memiliki penyebut yang berbeda. Seperti biasa cara menyelesaikannya adalah kita trikali silang. Sama dengan 2 dikali 5 hasilnya 10. Sini 10, 2 dikali 5 sama dengan 10, kemudian 3 dikali 4 sama dengan 12. 10 sudah kita tuliskan, kemudian dikurangi dengan 12. Penyebutnya berbeda, kita kalikan. 3 kali 5 hasilnya 15. Sama dengan 10 dikurang 12 sama dengan negatif 2 per 15. Untuk pengurangan pecahan campuran kita ubah menjadi pecahan biasa dulu. 3 kita kalikan, kemudian kita tambahkan dengan pembilang. 3 dikali 2 6 ditambah 1 7 untuk pembilangnya, kemudian penyebutnya tetap per 3 dikurangi 3 dikalikan dengan 4 kita tambahkan dengan 2. 3 dikali 4 12 ditambah 2 sama dengan
14 per penyebutnya 4. Jangan lupa, penyebutnya ini menyesuaikan penyebut pada pecahan. 3 di sini karena 3 dari sini, 4 di sini karena 4 dari sini. Oke, sama dengan. Nah, pengurangan pecahan yang ini hampir sama konsepnya dengan yang ini, karena penyebutnya berbeda. Cara menyelesaikannya, tadi kita kali silang. 7 kali 4, 28. Kemudian kita kurangi, di sini 28, kita kurangi 3 dikali 14, 42. Selanjutnya penyebutnya kita kalikan, 3 kali 4, 12, sama dengan. Oke, kita buat 12, negatif. Oke, negatif 14 per 12.